Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Setelah dengan kisah hiruk pikuk suka dukanya Mas Samsudin tentang sebuah penglaris yang beliau ketahui di dalam usaha bosnya, kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang juga dituliskan oleh beliau tentang keanehan-keanehan dalam usahanya. Ya, masih sekitar kehidupannya Mas Samsudin ya. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya kiriman daging busuk, ditulis oleh Samsudin Ibnu Rahman. Di kisah ini sebagai tokoh dari sudut pandang pertama adalah penulisnya sendiri, Ibnu. Kalau sebelum kisah ini kan yang penglaris di usaha bosku kan sudut pandangnya kan Udin. Nah, kalau di sini Ibnu masih dengan orang yang sama, yaitu Samsudin Ibnu Rahman. Dan ini dia kisahnya. Ibnu tak pernah membayangkan jika hal-hal ganjil itu akan dialaminya. Ibnu, seorang pemuda perantauan yang mencoba menutupi fakta bahwa dia adalah anak peka akan hal tak kasat mata. Begitu mudah orang menghalalkan berbagai cara demi mengejar kepuasan. Dan secara tak sengaja, Ibnu pun terlibat dengan beberapa kejadian yang berhubungan dengan makhluk dari dunia lain. Bebeknya kok gini ya? Ujar Ibnu pada temannya, Frankie, saat mereka bersiap membongkar muatan di tempat gudang produksi restoran. Emangnya kenapa, Nu? Tanya Frankie sambil mendekat ke box styrofoam yang baru saja dibuka oleh Ibnu. Tuh, semua bebeknya kok berwarna gelap kehijauan dan bau. Bau busuknya parah lagi. Ibnu menerangkan. Waduh, baunya, kata Frankie kemudian menutup hidung. Kok kayak gini sih? Esnya masih banyak, tapi daging bebek sudah rusak. Mana ada 4 blok kiriman dari Pak Darman. Kalau dari pemotongan lain, tidak apa-apa semua. Ibnu dan Frankie bekerja di suatu usaha rumahan milik Arif, menyuplai daging bebek ke beberapa restoran di ibu kota. Mereka berdua adalah perantauan dari kampung yang masih satu kecamatan. Ibnu bekerja 2 tahun lebih awal dibanding Frankie. Ibnu berumur 23 tahun, sedangkan Frankie 2 tahun lebih muda darinya. Arif seorang lelaki berumur 35 tahun dan belum menikah, bekerja sama dengan beberapa pemotongan di Jawa, memotong bebek yang kemudian dikirimkan ke Jakarta. Daging bebek yang masih segar dimasukkan ke dalam box styrofoam daging, kemudian diberi lapisan es agar daging bebek tetap segar sampai tujuan. Box yang berisi daging bebek dikirim menjelang maghrib. Pada pagi hari, box sudah sampai Jakarta, dikirimkan melalui layanan ekspedisi langganan, kemudian diambil di tempat yang sudah disepakati. Setelah itu barulah dikirim ke beberapa restoran. Terus gimana dong, Nu? Tanya Frankie sambil memencet ujung hidungnya. Ibnu beberapa saat memeriksa kondisi daging bebek satu persatu di dalam box styrofoam. Semuanya sudah mengeluarkan bau busuk. Tak mungkin bisa dijual. Padahal bebeknya besar-besar. Sepertinya sudah rusak sebelum dikemas dalam box. Tetapi, rusaknya daging bebek ini terlihat janggal di mata Ibnu. Dari pemotongan Pak Darman, jangan dibongkar. Bau busuk semua. Gak bisa dijual. Nanti aku telepon Mas Ahmad mengabarkan keadaannya. Ahmad adalah adik Arif yang ikut membantu mengelola usaha. Dia bagian mengurus keuangan. Satu box berisi 70-an daging bebek dikali 4. Waduh, udah berapa juta ya Nu duitnya? Sayang, pin eman-eman Nu. Nah, mau gimana lagi Frank? Bebeknya aja kayak gitu. Mau tak mau harus dibuang. Kalau kamu mau masak, ya enggak apa-apa. Ih, baunya aja kayak gitu kok. Ya, siapa tahu kamu mau. Biar kamu jadi gemukan dikit. Hitung-hitung vitamin. Hehehe.
Dan setelah urusan di gudang produksi selesai, mereka pulang ke rumah Arif. Mereka berempat tinggal satu rumah. Dalam perjalanan pulang, Ibnu mengabarkan kondisi daging bebek dari pemotongan Pak Darman kepada Ahmad. Mobil sudah masuk ke halaman. Ada Ahmad yang menunggu di sana. Beberapa bagian rumah memang dijadikan gudang untuk menyimpan freezer yang berisi daging bebek. "Bebeknya mana, Nu?" tanya Ahmad. Ibnu kemudian menunjukkan padanya daging bebek yang dimaksud. "Ini Mas, 4 box semuanya kayak gini. Nggak ada yang bisa dipakai. Bebeknya berwarna hijauan dan sudah bau busuk. Tak mungkin bisa dijual. Padahal esnya masih banyak. Dari pengamatanku sudah rusak sebelum dikemas, Mas," kata Ibnu sambil menunjukkan daging bebek yang rusak. "Duh, apa ndak bisa diakalin, Nu?" "Yuk bisa, Mas, diakalin agar terlihat segar dan baunya hilang." "Ya tapi tetap saja, Mas, pas matang itu bau. Kasihan yang beli, konsumennya." "Yaudah, Nu, janganlah kalau kayak gitu. Kasihan restonya juga. Ya jangan sampai hanya karena mengejar keuntungan pribadi kita merugikan orang lain." "Lalu ini diapain, Mas?" tanya Frankie. "Kamu tunggu bentar, nunggu keputusan Mas Arif dulu. Tadi setelah kamu telepon, aku sudah beritahu tentang kondisi barang Pak Darman padanya. Biar dia ngomong ke Pak Darman. Bebek sudah kayak gitu mau diapain? Dibuang di sini apa dikirim balik ke Jawa?" Arif pun menghubungi Pak Darman. Diceritakan apa yang terjadi kepada daging bebeknya. Dan sepertinya Pak Darman sudah bisa menduga apa yang terjadi, dan dia terlihat berusaha menutupi sesuatu dengan pura-pura tidak tahu. Daging bebek yang rusak akhirnya diberikan secara cuma-cuma kepada teman Arif. Katanya digunakan sebagai pakan binatang di kebun binatang atau anjing tertentu. Ibnu dan Frankie bersyukur, tak ambil pusing itu mau diapakan. Setidaknya mereka tidak perlu ngerumat. Bisa kelenger kalau lama-lama berjibaku dengan bebek bau busuk itu. Arif dan Ahmad malam itu berdiskusi mengenai daging bebek yang rusak tadi siang. Pak Darman merupakan pemain bebek baru. Usahanya baru berjalan sekitar 6 bulan. Sebelumnya dia punya usaha membuat berbagai macam barang dari logam kuningan. Setelah bertemu dengan Arif, dia tertarik ingin punya usaha pemotongan bebek. Setelah beberapa minggu belajar pada rekanan pemotongan Arif yang lain, Pak Darman akhirnya membuka pemotongan sendiri. "Besok kita berangkat ke pemotongan Pak Darman. Kita teliti prosesnya dan arahkan Pak Darman agar lebih berhati-hati. Bisa jadi bebeknya kelamaan di luar box atau air yang digunakan kurang bersih. Yuk kasihan kalau dia sampai rugi banyak," kata Arif kepada Ahmad. "Oke, Mas." Sementara itu di kamar, Ibnu tiduran sambil menatap langit-langit kamar. Masih kepikiran dengan kejadian tadi siang. Dia memang punya kepekaan terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Hanya saja, hal itu tidak pernah diceritakan kepada siapapun selama di Jakarta, dan daging bebek tadi seperti dijahili orang. Seperti apa sih sosok Pak Darman? Kenapa Pak Darman melakukan ini? Benarkah dia tidak tahu kondisi barang kirimannya? Atau dia hanyalah korban? Ibnu tak habis pikir. "Wayo, tiduran sambil bengong, awas ntar kesambet lo." Frankie datang sambil mengagetkan Ibnu. "Alah, sialan kamu, Pengri, kaget tahu." "Hehehe, habisnya kamu bengong. Mikir apa sih, Nu?" "Bebek tadi siang, Peng." "Udah, ndak usah dipikirin toh, kita ndak perlu pusing-pusing merawatnya." "Bukan begitu, Peng. Daging bebeknya tuh aneh. Selama 3 tahun di perbebean, baru kali ini menemukan daging bebek seperti itu. Jangan-jangan itu bebek." "Hus, sudah malam. Bikin cerita neko-neko aja kamu." Mereka berdua pun akhirnya larut dalam dunia mimpi mereka masing-masing. "Aku bersama Ahmad mau ke rumah Pak Darman di Jawa. Nanti semua pengiriman kamu yang atur. Daging bebek yang masuk berapa, rejectnya berapa, kamu infokan ke aku. Semoga aja gak lama ya," Arif berpesan sebelum berangkat pagi itu. "Baik, Mas. Hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan," kata Ibnu. Dengan menggunakan mobil pribadi, mereka berangkat menuju ke salah satu kota kecil di daerah Jawa Tengah. Setelah kepergian mereka, Ibnu dan Frankie
memulai aktivitas pekerjaan mereka seperti biasa. Mengirim daging bebek ke beberapa pelanggan. Beberapa ekor daging bebek sisa dimasukkan ke dalam plastik satu persatu dan disimpan di dalam freezer yang berada di teras. Sore hari saat sedang membereskan sisa daging bebek di teras, datanglah Ujang. Dia seumuran Ibnu dan anak satpam komplek. Di malam hari dia terkadang menemani bapaknya berjaga di pos depan. Beberapa kali Ibnu memberikan daging bebek untuk dimasak agar mereka yang berjaga di pos tambah semangat. Pak Wawan adalah satu-satunya satpam di komplek tempat Ibnu tinggal. Dia akan merasa senang jika ada yang menemaninya berjaga malam. Mas Ibnu, saya numpang mandi ya. Air di kontrakan habis, kata Ujang kemudian. Boleh mas, sini saya antar. Ibnu kemudian mengantarkan Ujang ke kamar mandi yang biasa Ibnu gunakan di dekat dapur. Makasih banyak ya mas, sudah diizinin mandi. Bosnya pada kemana kok sepi amat? Lagi keluar kota, ada urusan sebentar. Saya tinggal ke depan dulu. Masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Selesai mandi, Ujang mengucapkan terima kasih dan berpamitan pulang. Ibnu dan Pengki melanjutkan membersihkan area kerja mereka, lalu beristirahat. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Pengki tidur pulas di kamar. Ibnu terbangun. Sebelumnya dia tertidur di ruang tamu saat menulis laporan pengiriman daging bebek. Diambilnya wudhu, lalu menunaikan sholat malam beberapa rakaat. Di penghujung doa yang dipanjatkan, tiba-tiba dia mendengar suara yang berasal dari teras di mana tempat freezer berada. Pelan-pelan Ibnu berjalan menuju jendela, lalu mengintip, ada apa di teras? Terlihat pintu freezer sudah terbuka. Pintu freezer memanglah tidak terkunci karena sudah rusak. Ada dua sosok orang yang sedang berusaha mengambil apa yang ada di dalam freezer. Mereka mencuri daging bebek. Jantung Ibnu berdegup lebih kencang. Dicobanya menguasai keadaan. Setelah tenang, dia berjalan ke dapur. Diambilnya golok yang biasa digunakannya untuk memotong daging bebek. Dengan mengendap-endap menuju pintu depan. Begitu sampai di balik pintu, dengan cepat diputarnya anak kunci dan dibukanya slot. Melihat daun pintu yang terbuka, kedua pencuri yang kaget secara spontan berusaha melarikan diri dengan memanjat pagar besi setinggi 180 cm. Satu berhasil, satu lagi masih berusaha payah mencoba naik. Melihat ada kesempatan, Ibnu berlari mendekat sambil mengayunkan golok. Saat golok hampir mendarat di punggung salah satu pencuri, Ibnu terkejut dan menghentikan ayunan goloknya. Meski hanya terlihat punggungnya saja, tapi Ibnu mengenali siapa sosok itu. Pencuri itu adalah Ujang. Ibnu membiarkannya hingga turun di seberang pagar. Bangetan kamu, Jang! Teriak Ibnu. Ujang menoleh ke arah Ibnu lalu kabur membawa hasil curiannya. Melihat hal itu, Ibnu mengejarnya. Woi, jangan kabur! Maling, maling! Ibnu berteriak. Mana ada maling mau berhenti saat dibilangin jangan kabur. Dipegangnya atas pagar, dengan sekali ayunan tubuhnya melompat dan sudah berada di seberang pagar. Ujang dan temannya semakin panik dan berusaha berlari lebih kencang hingga beberapa barang curiannya jatuh. Ibnu mengejar mereka. Ujang lalu berlari ke arah kontrakannya dan bersembunyi. Sedangkan teman Ujang berlari ke arah lain. Ibnu fokus mengejar Ujang dan menemukannya. Bangetan amat sih mas, jadi orang, kata Ibnu jengkel. Ampun mas, ampun, Ujang mengiba. Kalau tadi gak ingat kamu, sudah kubacok kamu mas. Amarah Ibnu mulai mereda lalu berjalan pulang. Dipungutnya daging bebek beku yang berserakan di jalan. Karena terlalu banyak dan membawa golok, Ibnu hanya bisa mengambil sebagian. Tak disangka, Ujang mendekat dan membantu Ibnu sambil beberapa kali minta maaf. Ibnu membiarkannya dan tetap berjalan pulang dan memasukkan kembali daging bebek tersebut ke dalam freezer. Ada apa Nu? Tanya Kiki tetangga depan rumah yang muncul tiba-tiba bersama adik laki-lakinya Dodi. Itu bang, Ujang maling daging bebek, jawabnya sambil melihat Ujang yang datang mendekat membawa bungkusan berisi daging bebek beku. Astagfirullahaladzim, bapak lo kan satpam komplek Jang, kenapa lo malah nyuri? Ampun bang, saya khilaf. Diserahkannya apa yang telah dicuri kepada Ibnu. Masukkan sendiri, perintah Ibnu. Ujang pun menurutinya. Jang,
Apa yang lu lakuin ini? Sama aja lu berak di muka bapak lu sendiri, ujar Kiki. Ujang menunduk terdiam. Kalau sampai kejadian kayak gini terulang lagi, gue ajar lu, timpal Dodi. Lagi bang, maafin saya bang. Mas Ibnu, maafin saya. Jangan bilang ke bapak saya. Kalau itu saya nggak janji, Jang. Bangetan kamu mas, kurang baik apa sama kamu aku ini. Toh di lain waktu kami juga ngasih daging bebek. Tadi kami mabok mas. Teman saya ngusulin buat nyuri daging, buat dorongan mabok. Pulang aja sana, sebel saya lihat kamu. Nyuri aja lagi besok, sekalian beneran saya bacok kamu. Ujang lalu meninggalkan mereka bertiga, dan mereka pun akhirnya masuk ke rumah masing-masing. Keesokannya, Ibnu bersikap biasa, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan kejadian semalam tidak diceritakannya kepada Pengki ataupun bosnya. Mereka tetap bekerja seperti biasa. Pemotongan Pak Darman masih belum mengirim daging bebek ke Jakarta. Rencananya pagi ini di pemotongan Pak Darman akan mulai memotong bebek lagi dengan diawasi Arif dan Ahmad. Assalamualaikum, permisi. Terdengar suara seseorang di balik pintu gerbang sore itu. Ibnu menjawab salam, kemudian menuju pintu gerbang dan membukanya. Ternyata Pak Wawan, satpam komplek. Ada apa ya Pak? Tanya Ibnu. Begini mas, mau nanya. Kata anak saya semalam ada pencuri masuk ke rumah mas, nyolong daging bebek tapi ketahuan sama anak saya. Lalu si Ujang bantuin mengut bebek yang berserakan di jalan. Bener itu mas, soalnya semalam saya sedang ada urusan di Depok. Jadi biasanya Ujang yang jaga. Kok itu bisa kejadian? Ungkap Pak Wawan. Hah? Bantuin? Wong si Ujang yang nyolong. Legedes tuh anak. Begini pak, sebelum saya cerita, saya mau bapak berjanji dulu. Janji apa ya mas? Bapak jangan marahin Ujang ya. Dulu kenapa? Ya deh saya janji. Ibnu menghela nafas dan berkata, sebenarnya yang mencuri daging bebek itu ya Ujang. Kaget, terpancar keterkejutan dari raut wajah Pak Wawan. Jadi si Ujang yang mencuri? Seolah tak percaya dengan apa yang disampaikan Ibnu. Iya pak, katanya lagi mabuk bareng temannya dan butuh daging buat makanan dorongan. Ya Allah, maafin anak saya ya mas. Biarin nanti saya kasih pelajaran tuh anak, nggak tahu diri. Jangan diapa-apain ya pak, biarin aja mas. Bisa ngelunjak nanti itu si Ujang. Ibnu terdiam. Semua terserah Pak Wawan. Pak Wawan lalu pamit pulang. Beberapa saat kemudian, ada panggilan masuk ke gawai Ibnu. Ternyata Arif yang menelpon. Lagi ngapain lu? Kerjaan sudah beres. Dapangan sudah selesai. Tinggal nulis laporan mas, jawab Ibnu. Kiriman dari pemotongan lain, bagus-bagus kan? Tidak ada yang busuk. Cakep-cakep mas bebeknya. Tidak ada masalah. Nanti aku fotoin laporannya. Hari ini Pak Darman tidak jadi kirim. Bebeknya yang mau dipotong. Tadi pagi banyak yang mati, kayak kena penyakit. Besok sore kamu berangkat ke sini ya. Naik bus, turun terminal. Besok aku jemput. Nanti di Jakarta biar Ahmad sama Pengki. Kamu bantuin pemotongan Pak Darman dulu. Hah? Aku ke Jawa mas. Kan udah ada sampaian sama Mas Ahmad. Terkejut Ibnu mendengarnya. Iya, aku yang ngawasin. Kamu yang terjun langsung bantu-bantu, memantau kinerja pekerja sambil benerin sekiranya ada yang salah. Jangan lupa pamitan sama Pengki. Baik mas, nanti aku ngomong juga ke Pengki. Singkat cerita, menjelang maghrib, bus yang Ibnu tumpangi secara perlahan masuk rumah makan PO Bus Akap di Jawa. Memanglah bekerja sama dengan rumah makan. Satu perjalanan ada satu kupon makan gratis yang diberikan. Sopir akan memberhentikan bus di rumah makan rekanan untuk istirahat. Hari itu bertepatan hari Kamis. Ibnu sedang berpuasa. Meski belum membiasakan rutin berpuasa sunnah, tapi dia tetap berusaha berpuasa dengan niat bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Dalam sebulan, ada beberapa hari dia berpuasa sunnah. Dipilihlah di hari Senin, Kamis, atau hari weton kelahirannya. Puasa selain salah satu bentuk ibadah, puasa juga bisa menguatkan lambung. Bagi Ibnu yang pernah punya riwayat sakit lambung akut, manfaat puasa sangat dia rasakan. Dia bisa kembali memakan makanan asam atau pedas kesukaannya.
Puasa sering dilakukan pula oleh orang-orang terdahulu untuk menguasai suatu ilmu. Ada beberapa amalan atau lelakon yang harus dilakukan. Ibnu menyadari puasa yang dilakukan bisa juga memperkuat inderanya akan hal tak kasat mata. Saat menahan nafsu, menahan indera pengecap, ada indera lain yang menjadi lebih kuat. Dan dia juga menyadari kalau selama ini dia memiliki teman tak kasat mata yang menjaganya. Ibnu bertemu dengannya saat masih kecil. Sosok itu menyelamatkannya saat dia hampir diculik oleh makhluk dari dunia lain. Saat mengetahui Ibnu adalah anak yang berbeda dari anak lainnya, dia memutuskan untuk menjaganya. Kembali cerita di rumah makan. Bayangan segera minum teh manis hangat membuatnya bersemangat. Azan maghrib sudah berkumandang. Setelah bus parkir, beberapa penumpang menuju toilet dan langsung menuju ruang makan rumah makan. Ibnu memilih menunaikan sholat terlebih dahulu di musola yang terpisah agak jauh dari bangunan utama. Begitu selesai, dia baru ikut mengantre untuk mengambil makanan. Tapi ada perasaan aneh saat dia menginjakan kakinya di ruang makan. Dalam antrian, Ibnu mengamati sekitar. Beberapa penumpang mengambil teh manis hangat atau es teh sesuai selera yang baru saja disediakan oleh salah satu pegawai. Seger rasanya. Dipilihnya teh manis hangat. Saat berpuasa, lambung kondisi kosong. Saat berbuka, kalau langsung diguyur minuman dingin, bisa mengagetkan lambung. Lambung akan butuh penyesuaian suhu, sehingga mengganggu metabolisme. Itu menurut Ibnu. Dan setelah mendapatkan makanannya, Ibnu segera menuju salah satu meja kosong. Tak lupa sebelum makan dia berdoa. Diminumnya teh manis hangatnya, dan Ibnu melepeh minumannya ke dalam gelas. Teh manis yang dia minum rasanya asin dan amis, berbau agak anyir, tidak karuan. Spontan mulutnya tak bisa menerima kondisi minuman tersebut. Varian teh rasa apa ini? Rasanya tak layak minum. Diamatinya air teh dalam gelas dan dia terkejut menyadari sesuatu. Ya Allah, air tehnya terlihat kotor, tak seperti air teh pada umumnya. Dan Ibnu sadar, itu bukan akibat ulah manusia. Dilihatnya beberapa penumpang yang tadi ikut mengantri mengambil makanan bersamanya. Mereka tampak begitu menikmati makanan dan minuman tersebut, seperti tak ada masalah. Bahkan beberapa gelas terlihat sudah berkurang isinya setengah. Ibnu kembali memandangi nasi lauk ayam kecap di hadapannya. Meski lapar, tapi mengingat air teh tadi, hilang nafsu makannya. Diambilnya sesendok, lalu diendus layaknya anak kucing membaui makanan. Baunya tak sedap. Iya, memang punyaku rasanya tak layak untuk dimakan. Tiba-tiba, ada suara berbisik mengingatkannya. Jangan dimakan. Itu ulah jin penglaris di rumah makan ini. Dek, Ibnu tahu, itu peringatan dari sosok penjaganya. Sosok kakek tak kasat mata mencoba memperingatkan Ibnu. Udah tahu, kenapa gak ingetin dari tadi sih mbah? Gerutu Ibnu. Senyap. Pantas ada perasaan tak enak saat masuk. Ibnu bangun dari duduknya, lalu menuju teras rumah makan. Dilihatnya seorang ibu yang menjual jajanan berupa kacang dan pisang rebus di samping bangunan. Ada termos di dekat dia duduk. Sudah pasti, dia penjual kopi dan pop mie. Tolong pop mie 1 bu, rasa bakso, pesan Ibnu kemudian. Dibelinya pula air mineral. Setidaknya masih ada makanan yang bisa dipakai untuk berbuka. Di bus saat terdengar azan tadi, Ibnu sudah membatalkan puasanya dengan roti dan teh kemasan yang dibawanya dari Jakarta. Mungkin memang ini rezekinya. Saat sedang menikmati makanannya, ekor mata Ibnu menangkap 2 sosok yang sedang mengintipnya dari salah satu sisi tembok. Ibnu menengok cepat, akan tetapi sosok itu buru-buru kembali sembunyi. Meski begitu, Ibnu tahu sosok itu tak salah lagi. Itu pocong alias poci, jin penglaris yang dikatakan kakek penjaga. Dipukulkannya kepalan tangan ke beton tempat Ibnu duduk karena kesal. Kesal merasa dikerjain makhluk tiada akhlak tersebut. Kenapa mas? Tanya ibu penjual. Oh ini bu, tadi ada nyamuk. Ibnu berbohong. Lalu muncul kakek penjaga di samping Ibnu. Tentu,
Hanya Ibnu saja yang bisa melihatnya. Ibnu biasa menyebutnya Mbah. Akan tetapi, nama panggilan teman sebangsanya adalah Ki Brayat, disambut dengan tatapan judes dari Ibnu. "Kenapa nggak bilang sih, Mbah?" tanya Ibnu dengan kontak batin. "Kamu kan ngeyelan, lebih sering berpikir realistis. Mana percaya kalau aku bilangin makanannya sudah diludahin pocong di dapur. Ya nasinya, lauknya, sama air rebusan untuk minumannya." Ibnu menarik napas panjang, lalu menghembuskannya. Padahal sudah rekanan dengan perusahaan bus. Dijaminkan penumpang akan makan di sana. Sudah pasti ada pengunjungnya. Tapi masih saja mereka menggunakan cara kotor dan musyrik. Apa yang mereka kejar sih? Nah, lalu gimana, Mbah? Itu sudah perjanjian pemilik usaha dengan jin. Ya, kita nggak bisa ikut campur atau memutuskannya dengan mudah. Bukankah penglaris itu macam-macam? Iya, penglaris ada yang memakai jimat dan jin. Pakai jimat hasilnya tidak sebanyak pakai jin dan mudah diketahui. Tapi syaratnya sederhana. Beda lagi kalau pakai jin, hasilnya cepat dan tak mudah diketahui. Ya, syaratnya pun agak berat. Jin penglaris hanya mahir memikat orang untuk menglarisi dagangannya si tuannya. Rata-rata jin seperti ini kemampuannya biasa aja. Lah kalau pesugihan, Mbah, bedakan dari penglaris. Namanya aja pesugihan, suge, kaya raya. Lah tujuannya ya biar kaya kan? Yo mirip penglaris, tapi di atasnya lagi. Persekutuan dengan jin dan bukan jin sembarangan. Pelakunya tak perlu punya usaha atau bekerja keras. Cukup memenuhi persyaratannya. Biasanya nyawa orang tertentu yang harus dikorbankan. Misalnya, nyawa orang yang ikut memakan hartanya si pelaku pesugihan, atau nyawa dari keluarganya. Dan untuk menutupi pesugihannya dari manusia lain, biasanya pura-pura punya usaha, walaupun hasilnya tak seberapa. Ibnu terdiam. Demi sesuatu yang tak dibawa mati, tak sedikit manusia mengorbankan keimanannya. Padahal dunia hanya bersifat sementara, akhiratlah tujuan sesungguhnya. Lalu, apa tidak bisa kita membalas perbuatan poci itu? Minimal balas dikerjain gitu, Mbah. Bisa. Kamu mau, Nu? Ibnu tersenyum. Hehehe, garap aja langsung, Mbah. Jangan kelamaan. Sekejap kakek menghilang langsung menuju bagian dapur. Dicari dan ditangkapnya salah satu pocong. Lalu dimasukkan ke dalam panci besar yang sedang digunakan oleh karyawan untuk memasak air. Dengan sedikit kemampuannya, terkurunglah sosok itu di dalam panci. Kepanasan, meronta-ronta. Satunya lagi hanya bisa pasrah melihat hal itu sambil tetap sembunyi, berharap kakek itu segera pergi. Kakek lalu pergi dan bersembunyi mengamati. Benar saja, setelah kepergian kakek, pocong temannya mendekat dan berusaha menolong membuka tutup panci dengan kemampuannya. Tak bisa, panci tutupnya harus kebuka. Cara gampang pakai tangan. Pocong mana bisa? Digulingkan adalah salah satu caranya. Berat. Dan panci ambruk karena ditubruk dengan tubuhnya. Akibatnya pocong itu ikut jatuh, tersiram pula oleh air panas, dan temannya akhirnya berhasil keluar. Ibnu di luar mendengar kegaduhan dari arah dapur. Dari keriuhan karyawan diketahui ada kejadian panci yang sedang dipakai memasak air menggelimpang atau gelempang dan jatuh, menyebabkan air panas memenuhi sebagian lantai dapur. Kemudian muncul kembali Ki Brayat di sampingnya. Ramai amat di sana, Mbah. Diapain sampai gaduh kayak gitu, Mbah? Tanya Ibnu kemudian. Ada pocong rebus, Nu. Memahami maksud kakek, Ibnu tersenyum puas. Rasain lu, siapa suruh isengin orang? Kakek pergi. Ibnu lalu menuju besi yang ditumpanginya. Setelah menghabiskan makanannya, dan setelah semua penumpang sudah kembali mengisi seat masing-masing, bus melaju, melanjutkan perjalanan. Tak sabar rasanya ingin segera sampai tujuan, melihat suasana baru di tanah orang, dan tentunya memecahkan misteri dari kiriman daging Pak Darman. Masih ada kelanjutannya ya, jangan kemana-mana, tetap di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.